Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih bisa berkumpul di suasana briefing pagi atau apel pagi atau ngopi berakhlak ya kalau sudah minggu, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sempurna. Salawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini mungkin pekan kedua ya di tahun 2026 ataupun pekan kedua juga di bulan Januari di tahun 2026. Ini ingin beberapa hal yang disampaikan. Banyak sekali perubahan yang akan terjadi di tahun 2026. Bukan perubahan ya, fluktuasi ya, kira-kira begitu. Sebagai contoh begini, di akhir 2026 target produksi telah ditetapkan, tapi di minggu-minggu awal Januari kemarin tiba-tiba ada penambahan 300 ton untuk tanaman misalnya, contoh seperti itu. Ternyata dibahas lagi, nanti berubah lagi, turun lagi menjadi yang angka semula. Namun angka 300 ton ini dipindahkan ke angka komitmen. Nah, dengan begitu maka akan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi mengenai penggalian produksi yang akan kita lakukan di tahun 2026, baik itu di tanaman maupun pengolahannya. Karena mempertahankan apa yang telah kita dapat di tahun 2025 itu sepengalaman kita semua itu lebih berat daripada kita create, daripada kita menciptakan. Contoh begini, di 2025 Pak, beban berat moral lah ya untuk kebun PT PN1 regional juga itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah kebun Muselandas di juara 1 itu se PT PN1. Lalu yang kedua Tebenan, juaranya adalah di Tebenan. Selain dua kebun ini tidak ada satu kebun pun yang mencapai angka RKP, hanya kebun Muselandas dan kebun Tebenan. Makanya kita kemarin Pak Manajer ucapan bentuk syukur kita semua kemarin kita sembelih sapi itu kan. Itu hari Pak pas dapatnya target di 101, berapa gitu. Dan begitu hari tanggal 31-nya hanya nambah berapa, tapi alhamdulillah ketutup RKP tahun 2025. Nah, tahun 2026 ini akan lebih berat meskipun RKP-nya lebih ringan. Kenapa? Kita akan mempertahankan minimal produksinya itu sama dengan tahun 2025. Begitu juga mungkin pengolahan. Nah, tapi yang sudah nggak pernah kita dievaluasi itu sama atau tidak dengan tahun lalu. Pasti harus di atas ya Pak ya. Dapat RKP tetapi RKA produksinya di bawah tahun 2005 menjadi evaluasi tersendiri dibagikan khususnya Pak Direktur Produksi di HU sana. Dapat produksi tahun lalu atau sama atau lebih tapi nggak dapat RKP tahun ini, itu menjadi masalah juga bagi kebun-kebun tersendiri gitu. Artinya ada dua capaian yang akan kita pertahankan di tahun 2026 ini. Yang pertama ialah bagaimana caranya produksi di tahun ini melebihi produksi tahun 2025. Lalu bagaimana caranya produksi di tahun ini, di tahun 2020 ini mencapai angka target yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu saya sampaikan baik itu bagian tanaman, pengolahan maupun bagian keuangan, karena ketiga-tiganya kemarin kita tuh berhasil mencapai target, termasuk kita juga laba kan. Mari bersama-sama kita sinergi kan. Sinergi itu artinya mulai dari tanaman, pengolahan sampai ke keuangan, semua sinergi. Bagaimana caranya kita mencapai angka komitmen yang bagus, mencapai angka RKP yang bagus, sehingga perjuangan kita di tahun 2025 ini lebih baik dibandingkan hasil yang pernah kita dapatkan di 2025. Mungkin sekian dari saya Pak, Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.